Iya. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah sehat. Hmm, Ada maksud apa nih Bu Na ngajakin saya bertemu via virtual sore-sore begini? Ini Bu mau sedikit cerita-cerita, mau minta sedikit solusi nih dari permasalahan saya. Kali aja Ibu bisa, saya harap sih Ibu bisa membantu saya gitu Bu, karena ini memang sudah eh, beberapa waktu mengganggu di pikiran saya nih Bu. Oke, baiklah. Jadi curhat-curhat yang bermakna ya. Iya, rencana mau curhat-curhat yang bermakna. Oke. Kemudian harapan dari Bu Nana sendiri di akhir sesi pembicaraan ini apa ya? Harapan saya setelah sesi pembicaraan ini berakhir, ya tentu saja saya mendapatkan, sebuah ide lah Bu, atau sebuah solusi dari permasalahan yang Oke. saya hadapi ini. Iya, Bu Nana. Kiranya masalah apa sih yang sekarang Bu Nana sedang hadapin? Eee, jadi gini Bu, di kelas saya itu kan ada 37 siswa nih. Hmm, Dari 37 siswa nih, ya sebagaimana yang kita ketahui ya Bu, kalau anak-anak di kelas itu kan dia kemampuannya, minat belajarnya itu berbeda-beda, kecepatan belajarnya juga berbeda-beda. Namun, oke. dari 37 anak ini, sudah saya petakan, itu ada sekitar 5 anak itu memang dia lambat gitu Bu, mengikuti pelajaran. Namun dari 5 anak ini, ada satu anak ini dia tuh memang, eee, lebih lambat daripada 4 itu. Dia memang sendiri nih kayaknya memang ketinggalan sekali gitu, Bu. Jadi Iya, kalau misalnya saya kasih tugas tuh, Bu, ya, ada sudah, lagi proses pembelajaran nih, teman-teman yang lain tuh antusias mengikuti pelajaran. Nah, dia ini kalau saya meleng dikit aja nih, Bu, dia udah dengan aktivitasnya sendiri. Lalu, oke. dia tuh nggak ngajak teman juga, memang dia sendiri gitu dengan dunia dia kan. Seperti Nah, punya dunia sendiri ya. ya, seperti punya dunianya sendiri. Lalu, kalau teman-teman bikin evaluasi, bikin tugas nih kan, dia nggak mau tuh Bu selesai. Jadi Hmm, saya perhatikan itu kan kalau nggak saya tungguin tuh tak akan selesai tuh. Saya tanya nih ke guru kelas sebelumnya kan, ya. "Gimana nih anak ini Bu sebelumnya, seperti apa?" Nah, jadi ternyata kata ibu guru, guru kelas di sebelumnya, kalau anak ini memang memang dia seperti itu, Bu, dia mau menulis saja udah alhamdulillah katanya. Cuman ya saya, Bu, nggak mungkin pula kan kalau anak ini tuh dia, tidak ya cuman gitu, cuman mau menulis saja sudah alhamdulillah, itu saya juga berharapnya tentunya dia bisa mengikuti pembelajaran di sekolah gitu kan, Bu, seperti teman-teman yang lain, seperti itu. Oke. Lalu Dari ya, ibu lanjut. saya ini juga konsultasi sama orang tuanya, dia ini tidak tinggal dengan orang tuanya, dia ini tinggal dengan neneknya. Ya notabene nenek kita tahu lah Bu ya, Iya. sedangkan orang tua aja susah kalau bantu anak belajar di rumah, apalagi nih nenek-nenek gitu Bu. Jadi seperti itu Ya, Bu. baik. Dari semua pemaparan Ibu tentang berarti ada permasalahan pada proses pembelajaran ya di Iya, kelas itu ada salah satu ananda ibu yang dia mungkin dibilang ya berbeda dengan teman lainnya dalam mmm, hal menangkap pembelajarannya. Oke, gambaran ibu itu idealnya seperti apa sih kelas yang ibu mau gitu? eee gambaran ideal saya Bu ya, kalau dari segi pengetahuan anak nih kalau di kelas itu kan Bu, Ya, ya setidaknya anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa, memenuhi standar, penilaian yang ditentukan, seperti itu. Tapi kalau memang harus
harus tetap ditoleransi, ya minimal dia bisa ngikut dan dia bisa paham gitu kan Bu. Lalu Oke. bisa bermakna lah bagi diri dia tuh, semisal besok atau lusa saya tanyakan kembali dengan pembelajaran yang sudah didapatnya itu, dia bisa ingat dia dengan baik, gitu seperti itu Bu. Oh baik. Nah tadi kan Ibu sampaikan tentang permasalahan pada intinya atau yang menjadi prioritas adalah salah satu Ananda yang lamban dalam menerima pembelajaran. Kira-kira dari pribadi Ibu sendiri, Ibu Nana sebagai guru kelas juga yang mengajar hari-hari anak tersebut, adakah ide-ide atau mungkin strategi atau langkah yang bisa Bu Nana lakukan untuk menghadapi atau mengatasi masalah pada anak tersebut atau anak yang lamban tersebut? Gimana ya Bu, saya ini sebenarnya bingung juga Bu, saya ini harus bagaimana menghadapi anak ini. Eee, Gimana ya Bu, apa mungkin ini ya, saya konsultasi dengan neneknya supaya saya bisa gimana saya bisa berhubungan dengan ibu atau ayahnya ini saya minta kan kita nggak boleh Bu ya nge-judge anak kalau dia itu anak ibu, cucu ibu ini berkebutuhan khusus kan kita nggak boleh ya Bu ya. Jadi Betul. mungkin saya ini, minta neneknya ini supaya menghubungkan saya dengan ibunya, terus saya minta ibunya ini mungkin bawa dia ke psikiater gitu Bu, nanti kan biasanya ada surat keterangan apa kekurangan anak ini gitu. Jadi Oke. biar anak ini dapat terapi khusus gitu Bu, atau bisa juga misalnya begini, saya minta supaya dia ini diikutkan bimbel kali ya, atau yang pembimbingan belajar yang khusus gitu biar bisa lebih fokus gitu kali ya Bu di luar sekolah. Ya. Untuk bimbelnya itu nanti Ibu sendiri atau bagaimana? Itu maksud saya tadi kan di luar sekolah tuh, atau boleh juga sih saya aja gitu bikin saya aja gitu yang melakukan pembelajaran tambahan di sekolah. Sebagai bentuk bentuk mengatasi permasalahan anak tersebut ya. Iya, mungkin dia butuh pembelajaran tambahan. Kalau nggak di luar sekolah ya berarti mungkin bisa sama saya kali ya Bu ya di luar Oke. jam sekolah. Ya. Terus dari berbagai strategi atau cara-cara yang tadi Ibu sudah sampaikan ke saya, adakah yang lebih mungkin untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat dan eh, mungkin Ibu berpikir itulah yang dapat bisa memberikan efek langsung kepada anak tersebut? Ada tidak? Kalau misalnya saya minta orang tuanya bawa dia ke psikiater ya Bu ya, itu kan pasti butuh waktu juga nih ya, saya harus manggil nih ibunya, terus nanti harus konsultasi, lalu mereka pun belum tentu juga bisa langsung pergi ya Bu, terutama sekarang ini kan tanggal-tanggal bulan-bulan tua nih kalau kalau nggak salah saya ke psikiater itu nggak ditanggung BPJS ya Bu ya? Iya. Jadi itulah yang saya bingungkan nih, Bu. Berarti itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini ya? Belum bisa nih saya minta, tapi ya ya belum bisa lah dilakukan tuh kalau minta orang tua bawa ke psikiater. Lalu kalau Iya. misalnya saya minta dia masuk ke bimbel, itu mungkin orang tua pun mungkin butuh pertimbangan juga kalau mau masuk tuh harus ada biayanya ya, Bu. Kayaknya yang Ya. paling mungkin saya lah, Bu, yang bikin pelajaran tambahan untuk si anak ini. Oke. Mhm. Jadi kalau misalnya kita meminta orang tua untuk cek dulu ya kali ya, ngecek Mhm. dulu ke psikiater, terus butuh terapis atau apa, itu ya memang ya butuh biaya yang Iya, banyak untuk itu dan nggak semua iya. orang, maksudnya tuh paham akan posisi anaknya, kayak Iya, gitu bener. juga. Ya biasanya Kemudian terapi itu juga ada biayanya ya, Bu, ya? Kedua, ketiga seperti itu? iya, Mhm. itu mungkin akan jadi pertimbangan nanti untuk orang tua. Iya, Kemudian untuk bimbel juga sama ya, ya Bu ya. iya, iya. Jadi strategi yang akan Ibu ambil yang bagian tadi ya untuk Ibu sendiri yang membimbing anak tersebut ya.
Iya, Oke. iya. Kemudian, siapakah nantinya yang mungkin akan berperan dalam membantu, aksi yang akan Ibu Nana lakukan? Saya rasa dalam hal ini, Bu, yang saya butuhkan itu, yang saya butuhkan, yang tentunya berperan ya saya, anak itu, Ya, tentunya orang tuanya ini, Bu, si nenek dan orang tua dari anak ini. oke, baiklah. Nah, dari percakapan hari ini, Ibu Nana dengan saya, em, boleh disimpulkan nggak sepatah dua patah kalimat yang mungkin Ibu dapatkan dari pertemuan kita? Mmm, dari pembicaraan ini bisa saya simpulkan bahwa, untuk membantu anak saya yang lambat ini sebenarnya yang pertama harus bertindak itu adalah diri saya sendiri ya, Bu. Saya bisa memberikan saya harus mencoba dulu memberikan bimbingan belajar kepada anak ini dulu. Oke, bimbingan belajar yang melibatkan Melibatkan, orang tua, seperti itu. Jadi baik. supaya di rumah pun anak ini juga di-follow up lagi pembelajarannya kan, Bu, ya? Oke. Jadi setelah saya mendengar kesimpulan dari Bu Nana ini, akhirnya gimana Bu? Terjawab sudah? Rasanya sudah Menanggapi mulai terjawab lah, Bu, permasalahan saya ini. oke, mulai terjawab. Nah, semoga ide atau mungkin solusi yang sudah kita pikirkan bersama ini nanti dapat membantu permasalahan anak tersebut dan anak tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai yang Ibu harapkan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya akan menunggu hasil dari aksi nyata yang Ibu lakukan. Nanti bisa berbagi lagi dengan saya dan semangat untuk bertugas selanjutnya ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mmm, saya harap, pembicaraan kita tidak terputus hanya pada hari ini, nanti saya akan menyampaikan ke Ibu gimana nih ternyata Iya, hasilnya setelah saya iya. melakukan bimbingan ini. Terima kasih banyak Saya Ibu waktunya. iya, saya akan tunggu hasilnya ya, Ibu ya. Iya, Oke. Bu. Terima kasih Bu Nana. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Ibu. Wah, Maaf ceria ya. sekali ini. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin konsultasi sama Ibu. Nih banyak sekali sepertinya masalah yang saya hadapi sehingga perlu sering-sering ketemu sama Ibu. Enggak, Bu, saya nih senang sekali berbagi dengan Ibu. Sama-sama bisa membuka pikiran kita. Betul Bu, Ya, sebenarnya apa kabar, yang Bu? beku-beku jadi mencair ya. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita nih sering berbincang secara virtual ya, Bu. Iya, jadi seakan-akan udah seperti nyata Iya, ya. rasanya sangat senang sekali bisa berbincang secara virtual, walaupun virtual namun rasanya benar-benar seperti bertatap muka langsung. Iya. Oke, baiklah Bu Eli, jadi apa nih yang mau kita bicarakan pada hari ini, Bu? Iya, sebenarnya saya tuh mau curhat nih sama Ibu tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kami itu sebenarnya udah jalan, tapi belum maksimal gitu loh, Bu. Ya, eee, gimana tuh belum maksimalnya itu maksudnya, Bu? Iya, jadi apa namanya? Sebenarnya kan kurikulum Merdeka itu baru di tahun ini Iya, iya, diimplementasikan di sekolah kami. mhm, Sebenarnya dalam kegiatan kelas pun ya kami pun melihatnya berjalan dengan lancar. mhm, Tapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika pelaksanaan P5 tadi ya.
Jadi Oh. P5 iya masih ada kesalahpahaman antara orang tua, kemudian simpang siur juga. Terus antara guru yang satu dengan guru yang lainnya itu kan ya memang ada kadang salah pahamnya terhadap pengertian gitu loh, Bu Mhm mhm. Nanam. Jadi Iya. guru ini menganggap P5 seperti ini. Nah, guru yang Mhm. satunya seperti ini kayak Iya gitu. iya iya. Jadi, eee, sebenarnya ini luas nih lingkupnya ya, mmm, berarti pelaksanaan P5 di sekolah Ibu, kalau menurut Ibu Eli lah nih ya, Mm-mm. sekarang itu kalau kita beri rating dari 1 sampai 10, kira-kira pelaksanaannya itu sekarang sudah berada di angka berapa? Untuk pelaksanaannya kalau bicara rating ya sekarang ini sepertinya di level 7 karena memang pada kenyataannya itu sudah berjalan. Iya, sudah Tapi bagus ya, Bu? masih ada pro kontra gitu loh Bu Nana. Mhm mhm. Nah, pro kontranya itu di mananya tuh? Nah, misalnya seperti contoh ya, Bu Nana langsung aja lah ya ke kenyataannya aja. Misalnya pada Mhm. contohnya itu ketika kami di sekolah mengadakan program P5 itu mengambil tema atau topik Aku Cinta Indonesia. Nah, di situ kan kalau tidak mengenalkan pakaian adat, kan kita mengenalkan makanan adat nih yang di khas Mhm Melayu. Nah, mhm. kemudian kemarin tuh kesepakatannya kita memakai pakaian adat. Mhm. Nah, di penggunaan pakaian adat inilah yang timbul kesenjangan sosial, terus adanya Iya pro dan kontra. Jadi orang tua itu mikirnya kegiatan P5 ini adalah sebuah pesta. iya Jadi iya. sebuah pesta yang harus mengeluarkan biaya seperti itu. Mereka menganggap kalau mengenalkan baju daerah ini harus dengan sewa baju nih. Baju Mhm. yang bagus, yang sesuai lah dengan yang dipakai-pakai karnaval itu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan pada intinya kami ini kan sebagai guru, pengadaan P5 ini kan untuk menggali potensi siswa dan untuk mencerminkan atau menciptakan generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan gitu Iya kan benar. Nana. Iya benar. Itu. Jadi Jadi itu mhm mhm. Jadi harapan Ibu lah nih ya, setelah ya. perbincangan ini selesai, kira-kira, dari rating 7 tadi bisa berharap jadi berapa nih? Ya, sebenarnya harapannya sih bisa maksimal ke 10 ya, tapi setidaknya ya 9 sudah oke lah. Setidaknya 9 sudah oke. Ya, Oke, heeh. baik. Jadi tadi, polemiknya cukup banyak ya, Bu, ada yang orang tua yang tadi apa tadi ya, orang tua yang, Iya, ber menganggap persaingan, jadi iya, mereka persaingan. sewa bajunya sehingga mengeluarkan biaya kan. Nah, Iya, sedangkan orang yang kita bukan bicara menengah ke bawah kan karena ekonomi orang kan tidak sama. Pastinya ada yang mhm, merasa keberatan juga dengan hal itu gitu. mhm mhm. Terus ada juga tadi, guru-guru yang salah kaprah tadi ya, Bu, ya? Salah paham lebih tepatnya iya. Salah paham gitu ya, Bu, ya? Iya, Oke deh. heeh. Nah, jadi kita mau bertukar pikiran tentang pelaksanaan P5 nih, Bu, ya? Oke, Betul. baik. Jadi untuk, kira-kira untuk menurut Ibu lah nih dulu, keberhasilan di angka 9 yang Ibu harapkan itu yang seperti apa sih, Bu? Keberhasilan Saya sih P5? Oke, saya sih harapannya ya, yang pertama ya tadi kita sesama guru juga saling paham lah tentang kegiatan ini. Pada intinya adalah sebagai bentuk mempelajari profil pelajar Pancasila itu. Mhm Kemudian juga saya menganggap ketika nanti kita berada di level 9 itu sudah tidak ada lagi komplainan atau pro kontra dari wali murid itu sendiri begitu Bu. Nah, jadi orang tua tuh tidak ada lagi yang mengeluh atau merasa keberatan atau mereka menganggap P5 ini sebagai pesta besar. Saya tuh mhm. ya itulah harapannya seperti itu. Jadi untuk mewujudkan harapan Ibu lah nih ya, supaya tidak ada keluhan lagi, supaya tidak lagi salah paham tentang P5 bahwa pesta besar, kira-kira langkah apa tuh yang bisa kita lakukan ya, Bu? Langkah sederhana dulu. Langkah ya.
Oke, untuk langkahnya karena ya yang paling utama dalam menghubungkan antara siswa dan orang tua itu kan pasti guru ya. Iya, Jadi gurunya lah, mungkin nanti gurunya akan kami ajak diskusi bersama untuk saling mencurahkan pendapat lah ya tentang P5 itulah yang sesungguhnya. Kemudian ya saya mungkin bisa juga ya nyari referensi-referensi dari internet yang lebih banyak supaya kami semua juga semakin terbuka gitu pemikirannya. Kemudian yang untuk P5 tadi tentang penggunaan biaya yang berlebihan atau apa-apa, ketika kita kaitkan dengan tema atau topik Aku Cinta Indonesia yang kita kemarin mengambil suku Melayu, mungkin bisa juga sih. Kita kan setiap hari Jumat pakai baju Melayu ya. Di mhm, Batam ini kan semuanya lah, semua sekolah itu kan setiap hari Jumat pakai baju Melayu. Kita bisa sebenarnya pakai baju itu untuk kegiatan P5. iya Kita iya, bener. kreasikan begitu. Kemudian mungkin ya Bu Naya kalau misalnya hiasan kepala kadang kan kalau baju aja tanpa ada hiasan kan seperti sayur tanpa garam. Iya bener. Jadi sepertinya kalau hiasan itu kayaknya bisa lah nanti dibuat itu sama anak-anak gitu. Iya iya. Biar mengembangkan kreativitas seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Iya, heeh. dari Ibu tadi menyampaikan beberapa gagasan yang menurut saya yang sangat bagus. Dari beberapa gagasan yang Ibu sampaikan ini, kira-kira yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu dekat inilah, Bu, mengingat AP5 kita ini sebentar lagi nih kalau nggak salah saya nggak, Bu, ya? Iya, Heeh, kira-kira, yang mana nih, Bu, yang bisa dilakukan lebih dahulu dalam waktu dekat ini? oke. Saya sih harapannya bisa berjalan semuanya ya, Bu Nana Mhm, ya. Karena iya memang kalau tadi tuh yang saya sampaikan juga sebenarnya saling iya, berkaitan sih. benar, Bu. Iya, karena Mhm, walau bagaimanapun kalau saya menghubungin orang tua dan murid tanpa gurunya tidak dipahamkan tanpa iya sepaham dulu juga susah gitu ke depannya. Mungkin ya itu yang pertama kita harus sepaham dulu nih sesama guru. Saya harus harus sampaikan kepada guru dan juga kepala sekolah lah tentang P5 ini dan kurikulum merdeka. mhm Lalu setelah itu barulah nanti kita bicara tentang kegiatan yang tadi seperti memakai baju Melayu sekolah dan memakai hiasan yang dibuat dengan anak-anak begitu. iya iya, berarti, eee dia dilakukan semuanya secara bertahap gitu ya, Bu, ya? Iya, tapi Iya untuk yang paling dekat ya yang guru lah, memahamkan guru itu supaya sepaham iya, dulu ya. benar. Kita harus menyamakan supaya pikirannya ini satu gitu ya, Bu, jadi tidak Betul. berbeda-beda pandangan terhadap P5, ya saya setuju dengan Ibu. Lalu Bu, untuk mewujudkan ide-ide Ibu ini, Ibu memerlukan bantuan siapa saja? Yang pasti nih ya, kepala sekolah nih Bu Nana, karena ya Mhm. mau bagaimanapun beliaulah yang di depan kita seperti itu kan. Iya iya benar. Keputusan apa-apa semuanya ya sama kepala sekolah. Yang melindungi kita juga kepala sekolah gitu. Mhm. Kepala sekolah dan guru pastinya. Iya, ada lagi nggak Bu tuh kira-kira? Oh, orang tua kali ya, Mhm. karena eh, P5 ini kan gimana ya, walaupun dibilang memang kegiatan kita sama anak pasti adalah pelibatan orang tua di situ ya. Iya benar Bu. Karena peran orang tua itu juga sangat penting dalam tumbuh kembang anak gitu di sekolah. Mhm. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu mau mau memulai langkah nih? Insya Allah kami akan secepatnya mulai langkah karena nanti bulan depan juga kita akan pelaksanaan P5 lagi dan saya usahakan untuk pelaksanaan P5 yang akan datang ini tidak ada lagi pro kontra apalagi masalah biaya. Mhm. Jadi, supaya dia berjalan dengan lancar, berarti Ibu akan melakukan dalam waktu dekat ini yang pertama-tama tadi apa tadi Bu, yang pertama? Mengajak konsultasi kok konsultasi ya diskusi ya Ya, diskusi dengan diskusi dengan teman sejawat sebelumnya ya udah disampaikan lah ya ke kepala iya, sekolah.
Nah, lalu habis itu kita buat program yang di mana program itu tidak memberatkan orang tua. Dengan tadi Iya. seperti contohnya baju udah dari yang ada aja, yang dimiliki aja atau dari sekolah, kemudian untuk hiasannya kita buat sama-sama dengan anak. Iya, ide-ide ini menurut saya jika diwujudkan lah Bu ya, sudah terbayang nih sama saya, ini pasti akan menjadi sebuah hal yang sangat seru untuk dipraktekkan, bersama anak-anak ya Bu ya. Yang penting kita sepaham dulu dengan, sesama guru. Jadi kesimpulannya apa nih Bu, dari percakapan kita pada Iya. hari ini? Ya, alhamdulillah sih sekarang jadi terbuka pikirannya dan saya lebih terbukanya itu menganggap P5 ini ya tidak hanya sebuah pesta-pesta yang Iya harus betul. mengeluarkan banyak biaya ya, padahal di sekitar kita banyak sekali yang bisa kita manfaatkan seperti Mhm. itu. Yang pasti kerjasama dengan tim sih yang paling penting ya. Iya, benar sekali Bu. Bagaimanapun kita di satu sekolah itu adalah sebuah tim yang bekerja bersama-sama. Oke Bu, saya memang benar-benar saya sejujurnya saya sangat antusias sekali, menunggu kabar dari Ibu bagaimana nanti pelaksanaan P5-nya sesuai dengan yang Ibu rencanakan ini. Saya yakin, pada saat membuat hiasan kepala itu pasti akan anak-anak itu akan sangat antusias sekali. Oke baik, saya tunggu ceritanya ya Bu ya. Iya, Bu. Terima Nah, kasih. Terima kasih banyak nih Bu saya, udah iya, saya juga ini terima kasih udah mencair semuanya nih yang mhm, buku-buku. Tinggal nanti melalui bagaimana evaluasinya ya. melalui cerita Bu El ini pun saya pun, meskipun di tingkat SD saya rasa saya juga mendapatkan sebuah ide baru, "Oh iya ya berarti nanti saya bisa nih, eee, bikin sama-sama dengan anak-anak saya." Seperti ide yang disampaikan oleh Bu Eli. Terima kasih sudah membuka juga pikiran saya Bu, dengan berbagi. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Makasih ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.